Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prayuga. Ini 2018 105 Saya di sini akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Pengertian teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Manfaat teori perdagangan internasional. Ada 4 manfaat, yaitu 1. Menjaga stabilitas harga, 2. Memperluas lapangan kerja, 3. Menambah devisa negara, 4. Transfer teknologi. Kebijakan teori perdagangan internasional. Kebijakan dalam bidang ekonomi. Kebijakan dalam bidang ekonomi dibagi menjadi 3 kebijakan, yaitu tarif, subsidi, dan dumping. Yang nomor 1, tarif. Pembebanan pajak terhadap negara-negara yang melewati batas suatu negara digolongkan menjadi biaya ekspor, biaya transitu. Kedua, subsidi. Alokasi anggaran yang disalurkan mulai perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jual dapat dijangkau masyarakat. Ketiga, dumping. Kebijakan penetapan harga di luar lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Kebijakan dalam bidang impor. Ada 2 kebijakan, yaitu larangan impor dan kuota. Yang 1, larangan impor. Larangan yang dikenakan terhadap suatu barang-barang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Kedua, kuota. Pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Faktor pendorong teori perdagangan internasional. Ada 7 faktor pendorong, yaitu perdagangan sumber daya alam, adanya perbedaan letak geografi dan iklim. 2. Perdagangan sumber daya manusia, kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia satu negara dan negara lain berbeda. 3. Keuntungan dari adanya spesialisasi. 4. Perbedaan teknologi. 5. Kemampuan negara memproduksi barang dan jasa. 6. Perbedaan biaya produk. 7. Perbedaan sosial dan budaya. Teori perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produk lebih baik dari negara lain, dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien. Suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.